Bos-bos, buat pelaku usaha, momen Hari Kemerdekaan RI dimanfaatkan buat ambil peluang cuan. Seperti Fajar Raditya, sang konten kreator sekaligus cake artis ini, lewat usahanya GPJKT, doi punya cake spesial bertema merah putih yang hanya hadir di bulan Agustus. Halo bos, saya Fajar, owner dari GPJKT Cake Studio. Biasanya saya tuh bikin kue yang unik-unik, tapi hari ini khusus kemerdekaan saya mau bikin menu spesial namanya itu merah putih burnt cheesecake brownies. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus di Cuan Bos. Fajar Raditya pernah viral di berbagai platform sosial media karena bentuk kue bikinannya yang nyeleneh. Mulai dari sepatu, motor, dan beragam karakter lainnya, bos. Dari situlah bisnis GPJKT semakin dikenal orang, bos. Awalnya tuh kita jualan cupcakes dari tahun 2012. Semakin berkembangnya zaman, terus kita juga lumayan banyak terima orderan kue-kue custom, kue ulang tahun. Akhirnya kita mulai menggeluti di bidang itu. Jadi selain ada cupcakes, kita juga jualan kue-kue custom, salah satunya ya kue dekorasi fondant sama buttercream gitu. Jadi berawal dari situ, itu kita geluti terus sampai akhirnya kita itu jadi ke konten creating di TikTok sama di Instagram. Dengan usaha yang terus berkembang, Fajar pun memberanikan diri untuk buka toko offline, bos. Meski akhirnya nggak bertahan lama. Kami purely menggunakan personal branding untuk melakukan guerrilla marketing. Karena kalau misalnya kayak kita punya toko offline, jujur kita udah pernah nyoba juga. Kita udah pernah bikin cake studio, lokasinya nggak jauh dari sini, tepat di pinggir jalan raya. Cuman setelah kita lihat-lihat, kayaknya bisnis modelnya kurang pas untuk custom cake punya toko. Pengalaman ini bikin doi belajar kalau konsep jualan online lebih cocok dengan brand yang doi punya. Makanya hampir tiap hari doi nggak pernah absen bikin konten produk jualannya, bos. Kembali ke bisnis model ya, karena kan ini custom cake, kita nggak mungkin ada ready cake yang stock itu di dalam toko. Terutama apabila ini sesuatu yang dipesen customize. Jadi misalnya ada customer mau mesen kue ulang tahun temanya ini, tulisannya itu kan benar-benar personalized buat si customer itu sendiri kan. Jadi kita pikir kayaknya lebih mending daripada kita fokus untuk punya offline, kita harus bayar sewa segala macem. Kita mikir gimana kalau kita lebih menggunakan social media sebagai bidang interaksi sama customer-customer kita. Sudah mulai berbisnis sejak tahun 2011, permintaan cake dari customer terus meningkat setiap harinya, bos. Sampai-sampai yang awalnya semua dikerjakan sendiri, sekarang doi harus bentuk tim di dapur dan administrasi. Jadi di akhir 2019 dan awal 2020 kita melakukan rekrutmen dan akhirnya dapat 2 orang baker saat itu. Satu bakernya sampai sekarang masih bertahan. Dan dari situ saya mulai belajar untuk nge-build bisnis ini tuh bukan hanya sekedar capek doang, tapi juga benar-benar ini adalah merupakan sebuah bisnis yang sustainable. Jadi bisa jalannya bisa panjang gitu. Bos, Fajar dan bisnisnya ini termasuk yang berhasil memanfaatkan platform sosial media untuk cari cuan. Semakin sering kontennya FYP, makin meningkat juga orderan cake-nya, bos. Dulu awal-awalnya kan kami semua bukan pengguna TikTok kan. Kebetulan saat itu adalah lagi COVID. Jadi kita punya banyak waktu di toko untuk membuat ide gimana cara bikin konten yang bagus. Ya udah akhirnya dari situ kita mencoba untuk menceritakan behind the scene dari kue-kue yang kita bikin gitu. Bos, sebagai pelaku usaha kuliner, Fajar nggak pernah absen untuk ambil peluang Hari Kemerdekaan tiap tahunnya. Sepanjang Agustus ini, Fajar menghadirkan merah putih burnt cheesecake brownies. Kue yang satu ini emang jadi tren baru di dunia kuliner. Teksturnya yang lembut dengan rasa keju yang khas, banyak diminati pecinta kuliner. Makanya nggak heran, dari kafe, resto, hingga usaha rumahan, banyak yang menjadikan burnt cheesecake untuk dapatkan cuan.
Nah, kalau untuk kreasi burnt cheesecake brownies bikinan Fajar jelas beda ya bos. Karena di bagian bawahnya ada brownies dengan rasa red velvet bos. Kita tuh selalu sebenarnya membuat tradisi, membuat kue untuk kemerdekaan. Dulu 2020 kita bikin kue Monas, kemudian kita pernah bikin cupcake merah putih, dan yang terakhir kita tuh bikin kue bambu runcing. Jadi bambu runcing ada bendera merah putihnya, terus ada tangan lagi megang bambu runcing. Di tahun ini karena kita masih belum fokus ke yang custom seperti yang tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini kita membuat namanya itu merah putih burnt cheesecake brownies. Jadi ini adalah sebuah versi yang berbeda dari burnt cheesecake brownies kita, di mana browniesnya itu yang bawahnya biasanya brownies coklat, ini kita jadikan red velvet. Jadi kalau dipotong nanti bawahnya merah, atasnya putih. Saat ini, burnt cheesecake brownies memang jadi olahan cake yang paling banyak dipesan di GPJKT. Hadirnya varian baru ini jelas bikin customer punya pilihan baru bos. Oh iya, merah putih burnt cheesecake brownies ini bisa dinikmati customer dengan harga Rp225.000 per loyangnya bos. Kandungan coklatnya itu tidak sebanyak si yang original. Jadi kita di sini kalau kandungan coklatnya banyak, nanti warna merahnya nggak bakalan keluar gitu. Jadi perbedaannya di situ. Itu hanya kita bikin available di bulan ini aja. Cuman kita harus cari tahu produknya kira-kira yang pas apa dan nggak terlalu effort banget. Nah, Fajar juga punya cara supaya customer serbu produknya di bulan Agustus ini. Bos, jadi untuk Hari Kemerdekaan spesial di bulan ini, Love JKT itu lagi bagi-bagi golden tickets yang akan disembunyikan di masing-masing box, di mana nanti siapa yang dapat itu akan bisa memenangkan ini dan bisa ditukar dengan uang tunai. Ada 500.000, ada 300.000, dan ada 50.000. Jadi siapapun yang dapat bisa langsung ditukar, nanti kita langsung kasih uang tunainya. Jadi pelaku usaha emang harus kreatif ya bos? Kalau misalnya ngelihat produk saya burnt cheesecake brownies, itu pasti kalau ngeliat sosial media udah banyak yang ngomongin hal yang sama. Kalau di sini saya menggunakan approach personal branding. Jadi saya tuh selalu mengajak customer atau penonton untuk selalu involve di dalam semua pergerakan bisnis saya. Bukan cuma itu bos, Fajar juga sering menghadirkan pre-sale dari produk yang ada, bikin orang merasa dapat harga murah. Dari segala cara yang Doi lakukan, pantas dong kalau cuan yang diraup makin deras. Misalnya ditanya cuannya gimana tuh, cuannya alhamdulillah naik terus tuh, hanya gara-gara si cheesecake ini. Dan dari situlah kita banyak dikenal juga, gak cuman dari Indonesia, cuman dari luar negeri juga banyak yang akhirnya datang ke sini. Dari Fajar, kita bisa belajar nih bos. Owner harus paham konsep bisnis yang dijalani dan berbisnis nggak bisa dijalankan sendiri. Harus ada tim yang solid supaya bisa berkembang dan cuannya terus meningkat. Nah bos, ada 3 tips penting nih kalau mau jalanin bisnis. Pertama tuh harus konsisten. Karena kalau nggak konsisten, begitu capek pertama kali pengen langsung berhenti. Itu jangan, terus maju terus. Kedua, fokus sama jualan sendiri. Jangan terlalu sibuk mikirin kok toko sebelah lebih ramai daripada toko saya gitu. Nggak usah dipikirin, fokus aja sama jualan sendiri supaya nanti kalian itu bisa terus berkembang dan berinovasi. Ketiga, selalu denger apa customer yang bilang mengenai produk kamu. Jangan terlalu idealis, harus bisa mengambil masukan dan dijadikan masukan itu sebagai sebuah input yang bisa digunakan kembali untuk membuat sebuah inovasi baru. Yang penting, cuan bos. Merdeka!